Asiknya belajar IPS. Halo sahabat, perkenalkan aku Mutiara. Gimana kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Ingat ya sahabat, mendapat pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia. Jadi, ayo terus semangat belajarnya. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang perdagangan antar negara, materi IPS kelas 8 semester 2 bab 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: sahabat, apakah kalian tahu apa sih perdagangan antar negara itu? Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara. 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan untuk seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Manfaat perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Dan 4. Transfer teknologi modern. Cukup sekian dulu ya sahabat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Ingat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. See you again. Bye.